Gua start ya. Ya, start. Udah. Oke. Bu Hani ya, siap banget Bu Hani tuh. Udah siap Cakep, Cok. Sumpah putih anjing. Udah siap membantai. Serem dah. Ngeri banget. Bismillah. Kalau bahan ya. Centil. Jomok ini lo. Serius banget. Banyak revisi tuh. Biar Oh, gue bilang gue suruh bikin table ya, revisi apa halaman berapa, gue suruh baca per dokumen. sama kayak juga tuh. Disuruh jadi kenayang. Makanya Sawali. bilang bab titik sekian udah sekolah lu kan? Iya. Ya benar. Kan lu bos sehat lah, ya kan? Udah ngedugem belum, Pak? Anjing cakep banget Bu Hani, Cok. Ya lu kan lihat ya, bacanya apa? Oh iyalah. Kayaknya tadi. Sorry bu. Belum ada orang di room. Saya masuk sendiri. Kan emang ini masih di main room. Oh iya, enggak tadi udah masuk. Udah masuk kurikulum tadi. Lagi ngelek di sini netnya nih, kayaknya gue harus double Iya. ais handphone dah. Kelihatan tuh, ngeleknya parah. Kan deh. Bu Hani cakep, Cok. Bangsat, Cok. Ntar lu tunggu di tengah aja ya. Sawali. Udah mulai kan, udah joinin gua. Tunggu di itu aja lu ya. Sama Pandu di room 5. The fuck. Bicara aja tuh di situ. Kalau di situ nggak ada berarti di lemari tuh. Cari aja lu sendiri anjing. Lu udah masuk berikut ya? Udah. Tidak boleh berisik-berisik, Cok. Tawan ntar, Cok. Ini yang ujian siapa? Saya, Pak. Oh, Randy ya. Dulu sempronya sama saya juga nggak sih? Iya, Pak, sama Bapak. Masa? Iya, Pak. Lupa. Kamu udah siap? Insya Allah sudah siap, Pak. Coba share itunya dulu aja. PPT-nya. Kamu pakai jas nggak? Pakai, Pak. Oh, celana? Apa lihat celananya? Pakai, Pak. Aduh. Ini, Pak, pakai, Pak. Oh iya benar. Oke, kita tunggu Bu Hani dulu ya. Baik, Pak. Ini Rancagong ini di mana sih? Di Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang, Pak. Oh yang itu ya, inget. Udah jadi aplikasinya. Sudah, Pak, sudah jadi, Pak. Ini mobile atau web? Mobile, Pak. Oh mobile. Oke. Nanti kita lihat lah. Saya mau ke toilet sebentar ya, nanti lanjut. Baik, Pak.
Han, ini yang smart view itu emang nggak bisa pakai laptop ya kontrolernya? Smart view nggak bisa, jadi dia Cuman sama mirror doang ya? ya semua itu mirror. Kenapa gue rekomend pakai itu? Karena kan kita kan ada direct WA kan. Kalau pakai laptop langsung bisa gue, cuman direct WA nya nggak bisa. Karena kan bukan aplikasi kan. Sama-sama aplikasi, cuman kan WA nya nggak ada di emulator itu. Oke. Hier. Genre. Randy. Atar. Udah, aduh jam berisik udah cowok. Bentar lagi anjir nih. Bahannya Cah. Udah jam berisik. Udah cowok. Udah lu nanti pada duduk situ aja udah. Yang tutup itu ya. Setengah doang, gue tutup setengah. Cuman jangan pada berisik juga. Bahannya cantik. Bacot. Wah ini mau makan sama saya nggak bu? Kuki lama kuki. Tuh garpu itu depan no, ambil. Keluar makan ini kita, belum beres malah itu makanan gua. Ada yang jual goreng nggak sih di sekitar sini guys? Ini Kan bibir lu kenapa? Itu bibir lu itu. Ini lu. Cipokan sama cewek. kering anjing. Ya ini gua berhubungan banget ini kita. Minum aja belum ini kita. Ambil aja tar di belakang tar. Ambil aja di belakang, di kulkas di mana? Ambil aja lu. Udah siap lu, Pak? Udah. Wah ini cantik cok, sumpah. Udah. Ini udah di breakout room cowok. Cewek cok. Sama Pak Hadi tinggal nunggu bahan dong. Oh. Aplikasinya udah di setup, Jon? Udah, lengkap itu. Soal plaster gimana itu? Plaster masih problem. Masih problem. Dia bakalan jelasin ke pengujinya. Udah apa? Aja. Lu, Si memek ini. Lucu kan? capek aja beli gaji, Cok. Ini semalam tuh kan. Tar pintu mabuk ketutup gak? Biar nggak ada orang. Biar nggak masuk ke itu. Lu kan tau buri aja. Jumat belum. Ini apa dong? Udah minggu banget ini. Oh Itu iya. tar kipas angin lu tigain deh itu. Itu masih 2 itu. Tak emak gua kesini bawa rokok amat. Anjing rokok. Bacot. Ini 3. Itu bisa dibuka nggak sih jendela tuh yang tengah? Siap untuk menguji Randi ya, bahan ya. Bego. Buka. Ah? Buka. Bukan. Emang rada keras. Didorong aja dijebret ya. Gue udah bilang. Di sebelah sana woi, masih di slot. Dorong aja, dorong. Dijedert gitu. Enggak apa-apa. Anjing jangan kasih yang dorong. Terus. Nah, ntar lu gua sidang jangan pada berisik lu ya. Ntar dulu ini. Wah ini cantik hari ini bu. Cok tadi. Makan juga saya bu ya. Tuh. Di dekat kipas angin. Buset. Jon.
Wah, ngaret ya. Buahnya ini ya, buahnya apa ya buahnya? Lagi nguji juga kayaknya. Gua kalau misalkan ngomong nanti ada yang salah, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau lagi diuji kayak gini anjir pasti rada-rada ngeblank dikit gua aja. Ini jangan sampai ini aja. Tapi gua semaksimal mungkin ini, Cok. Apa namanya? Nggak keluar lah. Nggak keluar pembahasan. Ya. Bentar nih belum ngecek ini kita. Buat MC. Margin color. Beda. MC mana sih? Gue MC ya sih. MC bukan Hadi dulu MC. Ini demo. Mas itu dibuka aja nih. Nih. Di Arhan yang mau. Ntar gue sembuhin kan dia seperti Ntar lu bakal ngerasain kan kursi panas sidang, Cok. Ngerasain. nah gue nanti minta offline cara gue saya nanti gue minta offline ke dia saya offline nya dia semua ke online gitu ya gue Ini online pak dulu. terus gue ntar Lu. Anjir, ngaret, Cok. Ngaret 10 menit anjing. Kenapa dia bocor itu kena pintu mobil anjir? Kemarin ketemu gua di kampus. itu apaan Ini juga terus juga itu kamu kalau kerja Duh, semoga nggak mati lampu dah anjing dah. Gua berharap itu aja, Cok. Asli. kalau ada lampu itu ya sidangnya ulang ya. ulang lah Sidang dia Apa gitu? nggak tahu kapan Tapi bisa kan ya? Bilang. Bisa. makin nanti sama bu siapa Ani. Bu Hani ya sama baik Mbak Kiki Muhammad Haris Cok Nah, kesel lah kan Mbak Sotai kan banyak ada 1000 lebih ini yang mau sidang Kalau nggak ini diulangnya paling malam kalau dapat waktunya kalau dapat waktunya. banyak juga maksudnya ini cuma satu ini Duh, anjir, ledek. Oke, assalamualaikum, mohon maaf ya. Oke, kita dibuka terlebih dahulu ya. Setelah itu kita bisa langsung lanjut presentasi ya. Oke, Baik, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara tadi? Terdengar, Bu? Oke, pada hari ini 13 Agustus 2025 pukul 2:15 akan dilaksanakan sidang atas nama Randi Praditya dengan NIM 20080101265 dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Absensi Siswa dengan Fitur Monitoring Orang Tua Menggunakan Metode Agile, Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Rancagung 1. Oke, yang bertindak pada siang hari ini adalah saya sendiri selaku penguji 1, Hani Dewi Resanti, kemudian ada Bapak Muhammad Hadi Arfian Eskom Mkom selaku penguji 2, dan juga dosen pembimbing di Sartika Simatupang STMPI. Oke, baik, untuk mempersingkat, kita berdoa terlebih dahulu agama dan sistem masing-masing untuk berdoa dimulai. Setelah saya dipersilakan kepada Randi untuk presentasi maksimal 10 menit, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Dewan Penguji ya. Nanti dipersilakan kepada Pak Hadi untuk pertama melakukan sesi tanya jawab. Silakan Randi. Terima kasih Miss Hani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada siang hari ini saya akan mempresentasikan rancang bangun aplikasi absensi siswa dengan fitur monitoring orang tua menggunakan metode Agile studi kasus Sekolah Dasar Negeri Rancaung 1. Pertama-tama dengan hormat penguji 1 Dr. Hani Dwi Arisanti Eskom Mkom, lalu penguji 2 Muhammad Hadi Arfian Eskom Mkom MM. Yang terhormat dosen pembimbing Bu Dwi Sartika Simatupang ST MTI. Latar belakang absensi siswa adalah indikator penting kedisiplinan dan keberhasilan akademik. Namun di SD Negeri Rancaung 1 sistem absensi manual masih digunakan yang sering mengalami kesalahan pencatatan, lambatnya rekap data. Orang tua juga kesulitan memantau kehadiran anak secara langsung sehingga keterlibatan mereka rendah yang dapat berdampak negatif pada prestasi siswa. Rancang bangun aplikasi absensi berbasis Android menjadi solusi efektif. Aplikasi ini mencatat kehadiran secara cepat dan akurat, memberikan notifikasi real-time kepada orang tua, serta meningkatkan komunikasi sekolah dengan orang tua. Dengan sistem digital yang efisien dan transparan, aplikasi ini dapat meningkatkan keterlibatan orang tua, mencegah kecurangan, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Identifikasi masalah. Yang pertama, sistem absensi konvensional kurang akurat dan efisien, sehingga menyulitkan pencatatan kehadiran siswa secara tepat waktu. Yang kedua, orang tua tidak memiliki akses secara real time terhadap data absensi, sehingga kesulitan dalam memantau kehadiran anak mereka secara langsung. Yang ketiga, komunikasi antara sekolah dan orang tua belum optimal, sehingga ketidakhadiran tanpa keterangan sering terlambat terdeteksi karena tidak adanya notifikasi otomatis. Lalu rumusan masalah, bagaimana merancang aplikasi absensi berbasis Android yang efisien untuk mencatat kehadiran siswa secara digital oleh pihak sekolah. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan fitur monitoring orang tua secara real time agar mereka dapat memantau kehadiran anak dengan mudah dan akurat. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan komunikasi dan responsivitas antara sekolah dan orang tua, terutama dalam mendeteksi dan menindaklanjuti ketidakhadiran siswa tanpa keterangan. Lalu ruang lingkup masalah. Yang pertama, studi kasus terbatas pada SD Negeri Rancaung 1 dengan penggunaan utama guru, siswa, dan orang tua, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur sekolah dasar yang spesifik. Yang kedua, aplikasi dirancang khusus untuk platform Android dengan fokus pada pencatatan absensi, monitoring kehadiran, dan komunikasi antar sekolah dan orang tua. Yang ketiga, terdapat keterbatasan teknis dan integrasi, seperti keterbatasan perangkat, koneksi internet, kapasitas server, serta belum terintegrasinya sistem ini dengan sistem manajemen sekolah lainnya. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang aplikasi absensi siswa berbasis Android yang efisien untuk mencatat kehadiran secara digital dan menggantikan metode manual yang kurang efektif. Yang kedua, mengintegrasikan fitur monitoring dan notifikasi bagi orang tua, sehingga mereka dapat dengan mudah memantau kehadiran anak dan menerima laporan secara langsung. Yang ketiga, mengoptimalkan komunikasi antar sekolah dan orang tua, serta menyediakan sistem deteksi otomatis untuk ketidakhadiran tanpa keterangan, guna mempercepat tindak lanjut. Lalu ada manfaat penelitian bagi sekolah dan orang tua, meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran siswa serta mempermudah orang tua dalam memantau kehadiran anak secara real time, sehingga mendukung pengawasan dan keterlibatan yang lebih baik. Yang kedua, bagi mahasiswa, mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab melalui sistem absensi yang transparan dan termonitor langsung oleh orang tua. Yang ketiga, bagi dunia akademik dan penelitian, memberikan kontribusi sebagai referensi dan pengembangan aplikasi teknologi pendidikan, khususnya dalam digitalisasi administrasi dan sistem monitoring berbasis mobile. Selanjutnya ada profil SD Negeri Rancaung 1. SD Negeri Rancaung 1 terletak di Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang cukup aktif di wilayah tersebut. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak dan masih menggunakan sistem absensi manual, kondisi ini menjadi alasan penting dalam pengembangan aplikasi absensi digital dengan fitur monitoring orang tua, guna meningkatkan efisiensi dan keterlibatan orang tua dalam pemantauan kehadiran anak. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data.
Di sini ada 4 tahap pengumpulan data. Yang pertama, observasi, dilakukan secara langsung di Sekolah Dasar Negeri Rancang 1 untuk melihat dan memahami proses absensi siswa yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua, ada wawancara, dilakukan dengan pihak sekolah seperti guru dan staf guna menggali informasi mendalam mengenai kebutuhan sistem absensi dan harapan terhadap fitur monitoring orang tua. Yang ketiga, ada studi literatur, dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem absensi digital, monitoring orang tua, serta metode agile sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, ada kuesioner, disebarkan kepada koresponden yang terdiri dari guru dan orang tua siswa untuk mendapatkan data mengenai tingkat kebutuhan, harapan, dan evaluasi terhadap sistem absensi yang dikembangkan. Lalu ada metode agile. Di sini ada 6 tahapan metode agile. Yang pertama ada requirement, mengumpulkan kebutuhan sistem dari pihak sekolah dan orang tua melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua ada desain, membuat rancangan antarmuka UI, UX, dan arsitektur sistem aplikasi absensi berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Yang ketiga ada develop, merancang fitur aplikasi secara bertahap seperti pencatatan absensi dan notifikasi ke orang tua. Yang keempat ada testing, melakukan pengujian sistem untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima ada deploy, mengimplementasikan aplikasi ke perangkat yang digunakan oleh pihak sekolah untuk digunakan secara langsung. Yang keenam ada review, mengevaluasi hasil implementasi bersama stakeholder lalu mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Aplikasi saya beri nama Absenku. Aplikasi saya juga sudah deploy ke Play Store untuk memudahkan pengguna dalam mendownload. Di aplikasi saya ada 4 role, yaitu admin, guru, siswa, dan orang tua. Lalu ada demo aplikasi. Untuk demo aplikasi ini untuk halaman utamanya. Untuk halaman utama terdiri dari 4 role, yaitu admin, guru, siswa, dan orang tua. Lalu ketika memilih role, selanjutnya mengarahkan ke halaman login. Di halaman login ini dimasukkan email atau password. Jika belum ada akun, maka jika belum mempunyai akun, maka nanti diarahkan untuk daftar akun terlebih dahulu. Lalu daftar akun untuk mengisi nama, email, password, lalu konfirmasi password, memilih role, dan daftar. Saya di sini akan mencoba login menggunakan user admin. Di user admin di sini ada 4 dashboard. Yang pertama ada tambah kelas yang berisi kelas. Di sini admin bisa mengedit kelas, lalu bisa menghapus kelas juga, lalu admin bisa menambah kelas. Yang kedua ada kelola akun. Di sini admin bisa mengelola akun-akun dari akun guru, akun siswa, akun orang tua, dan akun admin. Lalu di sini ada status akun siswa. Jika siswa tidak hadir sebanyak 3 kali, maka nanti akan muncul namanya dan lalu admin akan menghubungi orang tua untuk memonitoring absennya tersebut. Di sini ada kelola absensi. Admin juga bisa mengelola absensi kelas. Lalu ada laporan. Untuk laporan ini admin bisa rekap laporan absen semester 1 dan semester 2 yang berupa bisa laporan PDF atau Excel. Lanjut ke role guru. Untuk role guru sama seperti admin, setelah berhasil login akan masuk ke dashboard guru yang berisi kelas-kelas. Guru sendiri
Untuk fiturnya bisa melihat detail absen, lalu bisa mengedit absen, dan juga memberi catatan. Lalu guru juga bisa menambahkan absen siswa jika siswa tersebut ada kendala di aplikasi tersebut. Lalu guru juga bisa cek status ketidakhadiran siswa yang bisa menghubungi orang tua via WhatsApp. Lanjut ke role siswa. Untuk siswa tadi sama juga, setelah login akan muncul dashboard siswa yang berisi kelas. Jika siswa memilih kelas, maka akan terlihat nama-nama dari siswa di kelas tersebut. Siswa bisa melihat detail absen siswa, lalu bisa absen. Setelah itu siswa mengisi form absen yang berisi nama, nomor absen, kelas, jam absen ini otomatis dan tanggal absen juga, dan memilih ketidakhadiran, bisa hadir, izin sakit, dan tidak hadir. Setelah itu lanjut ke role orang tua. Mas, ini mungkin boleh dilanjut nanti pada saat simulasi aja ya, demo. Baik, Bu. Ininya. Sok lanjut sampai yang kesimpulannya aja, nanti biar langsung pada saat simulasi aplikasi. Baik, Bu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi aplikasi absen siswa berbasis Android ini berhasil menggantikan pencatatan metode manual yang tidak efisien dengan sistem digital yang lebih cepat dan efektif. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah sekolah dalam mencatat kehadiran sekaligus memungkinkan orang tua untuk memantau absensi anak mereka. Dengan adanya fitur laporan langsung dan notifikasi otomatis, khususnya untuk kasus ketidakhadiran tanpa keterangan, aplikasi ini secara signifikan mengoptimalkan komunikasi dan memungkinkan tindak lanjut yang cepat antar pihak sekolah dan orang tua. Secara keseluruhan, penerapan sistem yang terintegrasi ini tidak hanya memperbaiki kualitas manajemen absensi di sekolah, tetapi juga memperkuat alur informasi dan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Untuk sarannya, untuk pengembangan lebih lanjut disarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, keamanan data. Tingkatkan keamanan data dengan enkripsi dan autentikasi 2 faktor untuk melindungi data pribadi siswa dan orang tua. Integrasi sistem. Hubungkan aplikasi dengan sistem manajemen sekolah agar pengelolaan data lebih efisien. Fitur tambahan fitur seperti notifikasi tugas, jadwal pelajaran, dan evaluasi akademik untuk meningkatkan fungsi aplikasi. Uji coba dan feedback. Melakukan uji coba lanjutan dan kumpulkan umpan balik rutin dari pengguna untuk pengembangan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Randi. Dipersilakan kepada Pak Hadi untuk memasuki sesi tanya jawab. Halo Pak Hadi. Halo Pak. Oh, oke, baik. Saya duluan ya untuk Mas Randi. Yuk. Boleh Mas diinformasikan kemarin saat proposal itu perbaikan ataupun saran yang saya berikan apa ya? Karena kan kita di sini mau melihat tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Mas Randi ya, sebelum kita nanti masuk ke demonstrasinya. Baik, Bu. Untuk yang pertama itu di bab 1 ada di bagian di situ ditulis pengembangan namun diubah ke rancang bangun, Bu. Terus juga untuk yang Slovin itu, Bu, yang data Slovin ditambahkan untuk mencari sampel, Bu. Berapa sampel? Oke, judul sudah disesuaikan dari yang tadinya penerapan ataupun pengembangan ya? Iya, Bu. Menjadi rancang bangun. Kemudian untuk yang Slovin jadinya berapa populasi yang kamu dapat? Kalau di sini sih 33 sudah cukup, Bu.
Cukup kata siapa? Populasinya berapa? Di sana populasinya 60 Bu, cuman yang setuju itu 33 Bu. Oke, nggak apa-apa. Mm. Berarti kan kamu sudah dituliskan nggak di bab satunya yang populasinya adalah 60, kemudian untuk sampel yang digunakan adalah sebanyak 30. 30 itu tersebar di berapa kelas atau cukup satu kelas aja? Di 2 kelas Bu, saya langsung. Di 2 kelas, 30 orang tuh di 2 kelas. Digabung Bu. Iya, berarti kan di 2 kelas. Ya. 33,33, jadi kamu ngambilnya berapa? 33 Bu, saya bulatkan. 34 34 ya. harusnya. Oh iya. Tidak mungkin kita turunkan ke bawah, tapi turunkan ke atas. Iya, gitu kan ya. Oke, berarti proporsi pembagiannya berapa tuh di kelas pertama berapa? Kelas 2 kelas kan? Iya Bu. Kelas pertama berapa? Kelas kedua berapa? Kelas pertama itu ada Jumlahnya maksudnya. sebentar Bu. Ada di lampiran Bu. Ini Bu. Ini total 60 untuk 2 kelas Bu. Sekitaran 60 lebih, cuman saya bagi menjadi 30-an Bu. Yang saya ambil. Jadi kelas pertamanya kamu ambil berapa sampelnya? Jumlahnya? Saya ambil sekitar 15 Bu. 15 Bu. 15. Oke lah ya. 15. Oke. Berarti clear untuk yang masalah populasi ataupun sampel dan juga konsistensi kata ya, penggantian. Iya Bu. Oke, sekarang kita akan beralih ke rumusan masalahnya kamu deh. Ada berapa? TI kan Mas? Ya, saya TI Pak. Saya TI Bu. Bu. Sebentar. Iya Bu. Rumusan masalah saya Bu. Oke, rumusan masalah kamu ada 3. Bagaimana merancang aplikasi absensi siswa berbasis Android yang dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk mencatat kehadiran siswa secara digital dan efisien. Berarti kalau bagaimana, kamu harus menjelaskan kepada kita secara singkat dan jelas bagaimana kamu dari awal sampai akhirnya muncul rancangan aplikasi ini. Kamu jelaskan berdasarkan, kamu pakai apa pendekatan untuk pengembangannya? Pakai gel Bu ini Bu. Oke, Jael. Oke, kamu harus menjelaskan kepada kita ketiga rumusan masalah itu terjawab dengan pendekatan agile. Jadi kan masing-masing tuh biasanya ada rumusan masalah pertama itu diselesaikan solusinya dengan agile tahapan ini. Rumusan masalah yang kedua di posisi ini gitu kan. Kan secara ke teknik informatikaan kamu sebelum kita bicara ke skrip ya. Bicara ke skrip dan selanjutnya. Silakan ya. Berdasarkan pendekatan agile-nya bagaimana kamu merumuskan, menyelesaikan dan mendapatkan solusi untuk masing-masing rumusan pertama itu. Jelaskannya begini. Rumusan pertama, inputan atau masukannya saya peroleh misalnya dari observasi, dari wawancara, dari ini. Atau tekniknya adalah saya menggunakan wawancara, saya menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah saya mendapatkan ini. Misalnya kayak gitu ya. Itu ada di agile tahapan apa tuh? Untuk di agile itu di tahapan yang pertama rancangan. Di observasi Bu. Coba mana tahapannya? Ini Bu. Nah, oke. Di requirement. Ya, requirement. Oke, berarti kamu jelaskannya demikian. Rumusan permasalahan saya diselesaikan dengan cara sebagai berikut. RQ1 saya masuk ke dalam requirement, di mana masukan atau inputan yang saya peroleh itu berasal entahlah dari apa ya, kamu ceritanya ya kan. Kemudian teknik yang saya gunakan itu apa, hasil yang didapatkan itu apa. Kamu harus jelaskan seperti itu ya. Iya Bu. Rumusan masalah pertama, kedua, ketiga. Sebelum nanti kita ke teknikal di bagian scripting demonstrasi aplikasinya. Silakan Randi. Singkat, padat ya. Iya Bu. Lebih ke teknik informatikanya kamu jelaskan pendekatannya ya. Oke, silakan. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi absensi siswa berbasis Android yang dapat
digunakan oleh pihak sekolah untuk menjatuhkan kehadiran siswa. Yang pertama saya pendekatannya itu menggunakan agile. Yang pertama dulu saya mengumpulkan dulu data-datanya, kebutuhannya apa nih untuk merancang aplikasi tersebut. Yang saya dapat adalah dari guru dan orang tua. Kebutuhannya yang penting adalah aplikasinya mudah dipahami, lalu juga untuk monitoringnya juga dibuat fiturnya menjadi lebih simple. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan fitur monitoring orang tua pada aplikasi siswa berbasis Android agar orang tua dapat memantau keadaan anak mereka secara real time. Untuk yang kedua, sama juga, saya mengumpulkan datanya dulu yang tahap pertama, lalu saya membuat desainnya seperti apa, terus lanjut ke development, merancang fitur-fiturnya seperti mana yang tadi, kebutuhan yang tadi. Lalu yang ketiga, bagaimana proses ini dapat meningkatkan komunikasi antar pihak sekolah dan orang tua terkait kehadiran siswa. Kalau untuk yang ketiga, setelah mengumpulkan kebutuhan, saya desain aplikasinya, antar mukanya, ya seperti tadi dibuat menjadi lebih simpel dan mudah antar mukanya. Lalu fitur-fiturnya juga saya rancang agar lebih mudah dipahami oleh orang tua dan juga guru. Lalu saya melakukan pengujian. Untuk memastikan fitur-fitur tersebut, Bu. Udah, itu aja. Udah, Randy? Udah, Bu. Terus di bagian mananya teknikal kamu di informatikanya dari setiap tahapan tadi? Teknik yang kamu gunakan apa? Kayak tadi misalnya, ini kan yang pertama kamu bilang analisis kebutuhan, terus di bagian tadi development tuh ada yang fitur-fitur. Ya. Terus di desain kamu bilang tadi membuat rancangan, saya nggak dengar tuh kamu pakai tekniknya apa. Desain UI UX-nya kamu pakai teori siapa, terus arsitektur sistemnya juga bagaimana kamu gunakannya, toolsnya apa, itu saya nggak dengar loh. Kamu hanya menyampaikan yang pertama saya analisis kebutuhan, yang kedua kemudian saya merancang antar muka, yang ketiga kemudian fitur-fitur. Nah itu semua itu kan hasil ataupun output yang kamu dapatkan dari proses-proses tersebut. Teknik yang kamu gunakan itu apa untuk mendapatkan itu semua? Ini dengan wawancara, Bu. Oke, tekniknya wawancara dan kuesioner. Kuesioner, Bu. Mengumpulkan kebutuhan sistem dari pihak sekolah. Mengumpulkan kebutuhan itu inputannya dari mana? Tekniknya kuesioner, nanti hasilnya adalah analisis kebutuhan. Inputannya dari mana? Dari ini, Bu, wawancara, Bu. Saya, Bu. Oke, dari wawancara. Inputannya adalah dari wawancara. Ini kan absensi kan? Iya, Ibu. Berarti kan kamu bukan dari wawancara, tetapi misalnya dari apa? Buku absensi sekolah Iya, buku absensi sekolah, Bu. Atau apa atau seperti apa kan itu yang dimaksud kayak gitu. Jadi ada input, ada prosesnya, yang menggunakan tekniknya, outputnya itu apa. Kalau misalnya kamu bilang mau meningkatkan nilai belajar siswa, itu artinya inputannya dari apa? Entah nilai rapot, entah nilai apa, kan gitu. Ya, Bu. Proses yang menggunakan apa? Wawancara, kemudian juga kuesioner, kemudian juga studi literatur misalnya. Hasilnya apa? Oh, satu, fitur-fitur, dua, apa, tiga apa, kan itu. Iya, Bu. Bener kan? Iya, Bu. Coba diulangi lagi, saya mau dengar itu lebih kepada ke teknik informatikaannya gitu loh. Jangan secara deskripsi sebelum kita, kan ceritanya kalau teknik informatika itu memahami dengan baik programming, logikanya, alurnya. Kalau sistem informasi adalah memaksimalkan teknologi tersebut untuk meningkatkan value dari sebuah organisasi. Nah, bedanya itu. So, silakan.
Di bagian mana ke teknik informatikaannya kamu selain daripada coding? Untuk ketiga rumusan masalah ini saya untuk tekniknya yang pertama requirement terlebih dahulu. Saya lihat dulu nih inputannya, oh ternyata di sekolah tersebut masih menggunakan absensi manual, yang di mana absensi manual itu untuk rekap datanya itu sangat lama ya Bu ya, dan juga masih manual. Terus saya mengumpulkan datanya melalui wawancara, ternyata di sana masih menggunakan metode manual untuk absensinya. Lalu saya buat desainnya untuk dari absensi manual itu berubah menjadi absensi digital. Saya membuatnya pakai Figma untuk rancangan antar mukanya. Lalu setelah itu saya wawancara juga mengenai fitur-fiturnya. Yang di sana fitur-fiturnya yang harus ada itu yang pertama absensi, terus juga rekap data juga harus ada, dan lalu juga yang utama yang fitur monitoring itu Bu. Desain UML-nya kamu letakkan di mana? Ada nggak kamu cerita di bagian mana, di proses mana, di tahapan yang mana desain UML itu kamu gunakan sebagai tools ataupun juga teknik? Di bab 3 Bu ini Bu. Bukan di bab 3, di tahapan tadi yang agile tersebut. Desain UML itu biasanya digunakan di tahapan yang mana? Di tahap desain Bu biasanya. Itu tahap desain. Karena apa? Setelah ini saya akan tanyakan ke kamu apa yang menjadi pembeda agile kamu dengan agile peneliti yang terdahulu. Lanjut. Lalu setelah itu merancang fitur-fitur aplikasinya, dibuat sederhana juga setelah saya wawancara tersebut. Lalu juga setelah itu melakukan pengujian sistem, testing. Setelah dirancang aplikasinya, lalu dilakukan testing. Untuk develop ini saya menggunakan Visual Studio Code, menggunakan framework Flutter untuk aplikasinya Bu. Testing kamu menggunakan apa? Testing saya menggunakan metode black box Bu. Black box testing. Coba lihat metode pengujian black box testing kamu. Nah ini Bu. Itu seperti apa? Ini pengujian untuk berapa fitur yang kamu rancang? Ini untuk 4 role sih Bu, keseluruhan sih Bu. Untuk 4 role ada berapa fitur? Empat role itu berarti apa aja? Orang tua? Orang tua, guru, siswa, dan admin Bu. Admin. Oke, ada berapa fitur? Di admin itu ada 5 kalau tidak salah tadi Bu. 5 fitur. Di orang tua? Di orang tua ada 1 fitur, di siswa ada 2 fitur. Di orang tua ada 2 fitur Bu. Edit profile, terus juga lihat detail. Ada 3 fitur. Edit profile, lihat detail absen, dan juga lihat catatan. Lalu di siswa itu ada sama 3 fitur juga, lihat detail absen, absensi, dan juga edit profile. Untuk guru ada 5 fitur. Yang pertama lihat detail absen, edit absen, lalu beri catatan, edit profile, lalu melihat status status akun siswa yang tidak hadir sebanyak 3 kali Bu. Oke, sedikit ya sebetulnya fiturnya ya. Iya Bu. Itu artinya apa? Hasil dari pengujian black box testing itu apa? Berapa nilai test case rate-nya? Sebetulnya nggak harus test case rate sih.
Black box testing itu ada beberapa metrik untuk pengujian yang menyatakan sekian persen bahwasanya software ataupun sistem ini layak digunakan untuk user. Kamu menghitung itu nggak? Untuk yang sebenarnya kalau black box ini untuk yang tampilan aja sih Bu, berfungsi dengan baik atau tidak sih Bu? Iya, memang black box memang black box memang untuk mengukur fitur-fitur yang memang digunakan kan berfungsi atau tidak kan, itu kan ada hitungannya. Baca deh black box testing itu ada test case rate, terus ada apa itu adalah tes pengukuran black box testing. Itu mengukur fitur-fiturnya memang dan sekian kali uji coba berapa kali error kan gitu. Iya Bu. Nah, kamu lakukan itu nggak? Dilakukan, cuman saya tidak hitung Bu di itunya Bu, berapa persennya Bu. Iya, terus kamu menghitungnya bagaimana? Yang menandakan itu berhasil atau enggak? Halaman login berhasil atau berfungsi, daftar akun berhasil atau berfungsi, hanya gitu aja. Iya Bu. Itu di saat yang bersamaan nggak pengujiannya? Iya, atau kamu di saat yang bersamaan dengan handphone yang sama? Iya Bu, dengan handphone yang sama. Oke, ada nggak si role tersebut ikut uji coba atau hanya kamu aja sendiri? Saya dan teman-teman saya sih Bu. Oh, teman-teman? Iya Bu. Nguji aplikasinya apakah di HP yang ini kan Androidnya berbeda versi ya Bu ya. Androidnya itu akan ada 14, ada 11, ada 12. Nah itu di Android yang tersebut itu apakah bisa Bu yang aplikasi ini Bu? Oke, ini dirancang untuk Android versi berapa? Ini minimal berapa? Sudah yang terbaru Bu, saya rancangnya. Tapi untuk minimal 11 sih Bu. Minimal yang 11. 11. Kepemilikan handphone orang tua dan juga admin role tersebut berapa minimal Androidnya? Minimal 11 sih Bu. Ada datanya menyatakan demikian bahwa admin itu Androidnya versi 11. Kamu bicara orang tua ya, admin baru 1 orang. Kalau orang tua berarti ke 30 orang tersebut yang tadi kamu sampaikan tuh berarti memang minimal sudah di Android 11. Ada Iya. datanya ya? Di Google Form sih Bu saya waktu itu. Ada. Ada. Coba tunjukkan ke saya. Karena kalau kamu lakukan pengujian black box hanya sendiri, apalagi sama teman-teman, bisa aja running dengan baik. Tapi ketika 30 orang tua mencoba, itu belum tentu dapat 100% berfungsi dengan baik. Entah ada yang harus 2 kali coba, entah harus seperti apa kondisinya, gitu loh. Sebentar Bu. Ini Bu. Mana? Sorry Bu, tadi 10 Bu, bukan 11. Untuk versi Androidnya minimal 10 Bu. Versi Android iOS berapa yang dipakai Bapak Ibu? Oke, berarti 10. Terus ini 10 itu berapa persen sih Mas? Mas berapa persen? Berapa orang yang menjawab ini versi apa 10 11 itu atau bagaimana? Iya, versi Androidnya Bu. Berapa orang? Untuk Saya mau bilang 10 gitu, ada berapa orang? ada 20 orang Bu. Oke, berarti itu sudah mewakili dari 30 gitu kan ya? Iya. Oke, itu nanti ditambahkan Mas, gitu kan? Berapa sih tingkat persentasenya dari fitur-fitur yang kamu kembangkan itu berjalan atau berfungsi dengan baik? Boleh baca lah, nanti ada kok. Ya, di situ ada, gampang banget kok. Dari 42 fitur, misalnya berapa kali yang berfungsi, ya, berapa kali yang berhasil, dibagi sekian kali 100%, oh sekian persen. Hanya seperti itu aja sih, tapi menandakan bahwasanya dari, kan ceritanya kalau berfungsi seluruh itu kan 100% kan? Iya Ibu, benar. Nah, ya makanya kita harus coba tuh adalah kepada 33 orang tersebut. Ada berapa yang nge-lag, berapa kali dia harus coba, apa segala macam gitu ya. Iya Bu. Oke, kita nggak kebagian Pak Hadi. Oke, dari proses agile di bagian mana, ini ada iterasi nggak? Kalau agile, ada proses iterasi nggak? Iterasi. Atau saya tanya balik, di tahapan mana itu terjadi review? Review itu gini, sebelum kita implementasikan
itu ada yang namanya kayak semacam apa ya, perbaikan ya, di tahapan mana? Atau langsung sekali jadi bikin langsung gol 100% berfungsi atau seperti apa? Enggak Bu, setelah di testing sih Bu, langsung di review. Namun untuk deploy ini kan tadi saya di PowerPoint kan ada ya Bu ya, itu ke Play Store. Namun kan masih proses Bu itu Bu. Karena di Play Oke, Store. kalau gitu tahapan mana yang direvisi? Di tahapan mana sistemnya kamu itu ada proses revisi sebelum akhirnya di testing kah ataukah di mana? Di ini Bu, di tahapan fitur yang WA Bu, itu ada review di situ. Fitur WA. Iya. Maksudnya? Di aplikasinya Bu. Di aplikasinya ada fitur WA. Iya Bu. Jadi kalau Coba gimana maksudnya? Terus bagaimana cara kamu mengimplementasikan review dari pengguna tersebut untuk perbaikan sebelum di deploy ke semua role? Terus ada nggak di catatan kamu pada saat merancang tersebut ada yang namanya proses review sebelum, kan biasanya ada kan testing versi pertama, testing versi kedua, kan gitu? Atau seperti apa tuh konsepnya kamu? oh itu nggak ada Bu kalau itu Terus? Bu. Berarti ini nggak ada proses iterasi ya, nggak ada proses perbaikan. Anggapannya dari awal sampai akhir tuh 100% mulus lah, nggak ada perbaikan gitu, enggak, udah Bu. sesuai gitu. Kalau untuk perbaikan saya nggak dicatat Bu yang di laporannya, tapi saya langsung ke sana Bu. Itu harus ditambahkan dan dilampirkan karena namanya dari versi pertama, versi kedua sampai versi final itu pasti ada proses kayak gitu. Iya Bu. Makanya saya tanya di bagian mana di agile tersebut. Mungkin itu yang bisa menjadi pembeda dari agile versi kamu dan versi sebelumnya, kan gitu? Iya Bu. Ya kan? Itu tapi secara teknikal ke teknik informatikaannya ya. Oke. Kemudian yang kamu gunakan pakai bahasa pemrogramannya apa, Mas? Boleh buka sambil demonya. Pak Hadi kalau sudah selesai boleh sambil tanya jawab, Pak. Nanti habis sama saya sendiri lagi pertanyaannya. Saya pakai bahasa pemrograman Dart Bu. Dart. Ya. Dart itu untuk apa? Back end atau front end? Front end Bu. Yakin? Iya Bu. Dart untuk front endnya. Back endnya? Back endnya kayak saya menggunakan Laravel Bu. Menggunakan Laravel. Iya. Oke, sekarang saya mau lihat untuk tampilan versi orang tua karena yang lebih krusial itu orang tua ya kan. Coba kamu login ke sana. Alur orang tua untuk mendapatkan akun ini gimana? Daftar kemana? Bentar Bu. Ini kan untuk halaman awalnya kan memilih role terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu Tadi login sebagai apa, Mas? tadi orang tua Bu. Oh, orang tua pun harus memilih role dulu. Iya Bu. Biar sebenarnya setelah daftar akun mau pilih role mana aja sih bisa Bu. Cuman setelah login pasti diarahkan ke role-nya Bu. Coba kamu lanjut dulu deh. Pak Hadi boleh ya Pak, kalau ingin sambil tanya jawab Pak. Setelah diarahkan ke halaman login, jika belum memiliki akun di sini Bu untuk daftarnya Bu, daftar akun tersebut. Di sini diisi nama lengkap, email, lalu password, konfirmasi password yang pertama ada 2. Lalu memilih role Bu di sini Bu, admin, guru, siswa atau orang tua. Lalu setelah itu daftar Bu. Saya coba login. Ini boleh ditanya aja langsung gitu ya, Bu Misani? Iya, kenapa Mas Pak Hadi boleh Pak sambil tanya Pak? Oh, boleh tanya-tanya ya, boleh ya. Coba kalau yang belum punya akun gimana, Mas? Yang belum punya akun nanti daftar Pak di sini Pak. Ya daftar, coba daftar. Akun saya coba, saya belum punya nih ceritanya. Hadi Arfian, emailnya hadiarfian@esaunggul.ac.id.
Hadi Arfian. esaunggul.ac.id. Coba kalau nggak pakai app bisa nggak dia? Oh, nggak tahu ya Pak ya. Coba Pak. Ya aku masa nggak tahu kan dirimu yang bikin. Nggak bisa Pak. Mana coba? Passwordnya 12345. Coba, bisa nggak? Coba ya Pak ya. Saya coba dulu Pak. Ya role-nya orang tua. Coba. Nggak bisa Pak. Apa tuh bilangnya? Di email. Oke, kamu berarti ada logic untuk ngecek ininya ya, emailnya ya, Iya, berarti ya. Oke, kalau tambahin @esaunggul.ac.id bisa berarti. Unggul. Sebentar Pak. Oke, good. Berarti ada logic juga buat mengecek passwordnya. Harus berapa tadi? 8 ya? 123456778 Iya ya? Pak. Iya, coba. 8 apa 12? 8 Pak. 8, oke. 9 deh ditambahin, oke. Dia langsung Oke. susah Pak. Langsung masuk. Ini nggak bisa diintegrasiin ke Google ya? Itu kalau ini Pak, reset password Pak. Kalau reset password, gimana reset password? Masukkan email yang tadi sih Pak. Masukin email yang tadi, nanti dia mengirim ke saya. Iya Pak. Oh, oke. Itu udah bisa ya berarti? Udah bisa Pak. Cuman memang agak lama sih Pak. Ya udah, nggak salah. Oke. Terus masuk ke akun saya coba tadi, Hadi Arfian @esaunggul. Passwordnya 123456778 tadi. Kok nggak bisa? 9 ya? 9 ya? Oh iya Pak. Iya, 9. Oke, terus di sini saya bisa ngapain aja? Setelah login di sini memilih kelas sih Pak. Kok saya udah ada kelas-kelasnya, kelas 5A, kelas 6A, kelas Iya. 6B. Iya Pak, emang itu dimunculin Pak di dashboardnya. Oke, kenapa kelas 5-nya nggak ada kelas B? Saya belum tambahin Pak. Itu nanti ditambahinnya di jadi admin Pak. manual. Ya. Manual tambahin di back-end-nya. Ya di adminnya Pak itu Pak. Iya, di admin dashboard-nya ditambahin. Ya. Oke, terus di situ ada apa? Di profil saya ada apa aja tuh? Di profile ada nama lengkap, email, nomor telepon, umur, agama, dan wali murid. Di sini milih wali murid Pak. Oh, ini nama-nama orang-orangnya, Iya. anak-anaknya. Ya, yang sudah terdaftar di ininya Pak, akunnya Pak, di aplikasi ini Pak. Iya, kalau saya milih, coba saya milih satu, bunga lestari coba. Oke, simpan. Nah, nanti kalau ada orang tua lain yang pilih bunga lestari, gimana? Bisa nggak? Coba kamu. Bisa Pak, Hah? bisa. Kenapa bisa? Kan anaknya anak saya, masa orang lain ngakuin anaknya dia? Kalau ini milih sih Pak, cuman Dia milih kan? Iya. Coba milih bunga lestari, coba simpan. Terus kamu login pakai yang lain, coba. Bentar, Pak. Ini tes sederhana aja, logiknya aja, biar aplikasinya lebih bagus. Coba Nah ini sama seperti ganti ini, Pak. bunga lestari, coba. Iya. Bisa nggak? Ini bisa sih Pak. Nah, nggak boleh dong kalau kayak gitu. Oh, Jadi iya, Pak. Mas Randi harus bikin logik baru tuh, algoritma yang baru, bahwa kalau sudah dipilih itu tidak boleh dipilih orang lain, atau pilihannya itu
harus sesuai dengan datanya. Misalkan Hadi anaknya si Udin, ya si Hadi itu terkait dengan si Udin gitu. Ya Pak. Ya, jangan si Hadi terkait dengan si Bunga anaknya Bu Dwi misalkan. Ya, ntar saya bisa ngeliat hasil misalkan ya, kalau misalkan ada fitur seperti itu, nanti saya bisa ngelihat nilai anaknya Bu Dwi dong, si Bunga misalkan. Itu kan namanya, kalau di sisi security itu namanya horizontal access gitu. Bisa horizontal access, artinya dia bisa ke orang lain gitu, dan itu tidak diperbolehkan gitu. Apalagi kalau mengenai data-data yang sensitif gitu ya. Kalau ini kan mungkin data-datanya masih ya berupa nilai atau misalkan tugas, ya itu masih oke lah. Tapi sebenarnya juga nggak boleh gitu, karena setiap user dan setiap anggota itu punya ruang masing-masing. Nanti tolong dibenerin ya. Iya Pak. Baik Pak. Tapi so far kamu udah bagus, ya udah bisa. Terus misalkan apa lagi? Oke lah, ini nanti dibenerin. Terus apalagi yang bisa saya bikin di situ? Absen. Nah, Ini orang tua bisa lihat detail sama ini sih Pak, cek catatan dari guru sih Pak. ini orang tua. Nah, ini berarti ini terkait sama yang tadi nih. Kalau misalkan dia bisa ngelihat si Bunga tadi, kan berarti dia bisa ngeliat absennya si Bunga kan, gitu kan? Iya Pak. Nah, iya, itu tadi masih berhubungan dengan yang tadi gitu ya. Jadi harus dibenerin tuh. Gitu. Terus nilai, ada nilai nggak nilai? Nggak ada Pak. Kalau nilai Pak. Jadi cuman berupa Jadi absen aja. absensi aja. Iya, absensi aja Pak. Oh, oke. Absensinya gini ya? Tampilannya list gini ya? Iya Pak. Tampilannya list. Oh, dia hadir. Kamu reguler apa paralel? Reguler Pak. Nah, reguler nih, bagus nih. Kalau reguler, saya boleh kasih saran nggak, tampilannya tuh kayak kalender gitu. Kalau bisa di atas gitu. Jadi nanti di atas itu, di atas tampilannya di sini tuh ada kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di situ sampai 30 misalkan kalau Januari. Nah, di situ nanti tampilannya itu bisa kita lihat. Oh, ini merah, ini hijau. Merah artinya nggak hadir. Kan lebih, kalau menurut saya lebih eye catching gitu. Kalau daripada gini harus scroll gitu, kayaknya kurang gitu. Tapi itu buat enhancement aja lah. Saya nggak mau nyusahin kamu lah. Ya itu saran aja, kalau kamu bisa bikin kayak begitu, saya kasih nilai 95 gitu ya. Itu saran aja sih. Tapi ini juga udah bagus. Terus selain kehadiran apa lagi? Itu aja sih Pak. Ini Pak, filter absensi. Apa itu? Jadi ini filter absensi, misalkan ini semua, ini di sini bisa lihat yang hadir saja, yang izin saja, sakit, lalu tidak hadir Pak. Ini di filter. Oke, bisa difilter ya? Ya. Bisa difilter. Terus nih tugas tadi katanya ada tugas. Tugas ini nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nilai apa tadi selain absensi? Monitoring Pak. Itu Ya, itu apa? jadi kalau semisalkan si siswa ini tidak absen sebanyak 3 kali, nanti muncul Pak namanya di status akun siswa di bagian adminnya Pak. Status akun siswa di bagian adminnya. Admin. Jadi kalau Admin. semisalkan dia tidak hadir sebanyak 3 kali, nanti dicek sama adminnya status akun siswa, siswa itu tidak hadir berapa kali Pak. Nanti setelah itu admin bisa menghubungi orang tua Pak melalui WA. Oh, coba mana lihat adminnya. Sebentar Pak. Nah, di sini nih Pak. Oh, hubungi orang tua via itu bisa ngelink ke WhatsApp. Ada API-nya. Good. Ya gitu, ya lumayan lah. Oke, ini orang tuanya ceritanya ya? Iya Pak. Dites pakai nomor telepon saya Pak. Iya nggak apa-apa. Ya, itu mah ini doang, dummy doang, nggak apa-apa. Oke, back. Terus
Iya, berarti udah connect ya. Oke, lumayan lah. Terus iya, ya itu sih secara overall sih bagus ya, udah bisa mengimplementasikan beberapa fitur dan logic ya. Tapi kalau lebih bagus lagi kayak tadi tuh yang saya saran-saranin, yang mungkin tadi Bu Hani, Miss Hani juga udah saranin gitu ya, tapi saya lagi tadi udah urusan sebentar. Iya, kira-kira itu aja udah lewat nih. Dari Bu Dwi, mungkin ada masukan atau saran atau komen Bu, silakan Bu. Iya, ini Randi sudah sering bimbingan juga Pak. Saya pikir sudah cukup. Ya. Iya, bagus ya. Oke, kalau udah mungkin Randi, udah ya Miss Hani ya. Kalau udah mungkin Randi bisa di close ya, close statement ya. Nih masih ada lagi nih, lagi. Iya, ini kita paralel Pak, masih 100 orang Pak yang TI. Aduh, ya ayo semangat. Ya Randy, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Hani Dewi Arisantis selaku penguji 1, lalu juga Pak Muhammad Hadi Arfian selaku penguji 2, lalu juga dosen pembimbing Bu Dwi Sartika Simatupang. Mohon maaf jika presentasi tadi saya kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mas Randi, nanti saat kamu mengajukan revisi, kamu bikin tabel ya Mas. Revisi masukan saya apa, perbaikannya apa, halaman berapa gitu. Kita jangan diminta baca satu dokumen ya Mas, ke semua penguji demikian ya. Oh iya Bu. Jadi kita biar langsung merujuk ke dokumen halaman kamu gitu, biar menghemat waktu gitu ya. Oke, terima kasih, silakan untuk lanjut. Ayo live dulu Mas Ran. Gak ada yang nanya-nanya anjing. Makanya ini cowok kelar cowok. Beres anjing. Kagak dibuka